hari kelima dari perjalanan kami. Ini kami lagi menyusuri tunnel terowongan di mana terowongan ini adalah fondasi dari Bait Allah di zaman dulu. Di kiri ini yang saya tunjuk adalah fondasinya. Sebenarnya harusnya dari luar, tapi karena tadi tidak boleh filming di luar, jadi saya filming di dalam, bikin video di dalam, di terowongan di mana mereka mencoba mencari tahu tentang terowongan, tentang fondasi ini. Oke, di depan saya ini ada lantai dari kaca yang menunjukkan fondasi dari Bait Allah zaman dulu. Mudah-mudahan kita semua bisa lihat bawah. Kembali lagi. Nah, ini di lantai kedua, lantai kaca kedua menunjukkan fondasi Bait Allah. Lanjut lagi, lurus lagi deh. Jam 8:10 waktu Yerusalem, jam 1:10 waktu Indonesia Barat. Dan tadi saya sudah keluar dari tunnel, dari terowongan, dan jangan percaya ini terik tapi dingin. Matahari terik tapi dingin, tapi saya agak keringetan karena di dalam tadi cukup pengap panas. Dan tadi setelah keluar dari tunnel, kita langsung berjumpa dengan tembok ratapan yang ada di belakang saya. Kita semua bisa lihat di belakang saya ada tembok dan ada banyak orang yang sedang berdoa di sana. Mereka berdoa, bahkan menyelipkan doa mereka di antara batu-batu di tembok ratapan ini. Ada banyak yang masuk untuk menyentuh tembok ratapan, tapi saya memilih dari jauh saja karena untuk masuk di tembok ratapan harus pakai topi orang Yahudi yang menunjukkan bahwa
topi itu sebagai Allah, sebagai Tuhan, dan mereka ada di bawah Allah. Jadi mudah-mudahan bisa kelihatan, tapi terpaksa ada banyak orang berdoa di sana, khususnya orang Yahudi. Di sini mereka berdoa, berkat Tuhan, ini anugerah Tuhan kalau saya bisa menginjakkan kaki di Yerusalem, di negara Israel. Satu hal yang luar biasa kalau bisa ada di sini, melihat sejarah, bukti nyata sejarah bahwa apa yang tertulis di Alkitab itu bukanlah dongeng, tapi itu adalah nyata. Tadi pagi sih bangun tidur jam 5 itu 13 derajat, keluar dari penginapan juga masih 13 derajat, cuma ini udah berasa sejuk. Saya pakai kaos double. Jadi kemarin ternyata dari penginapan ke perbatasan ke border itu hanya beberapa saat aja, hanya beberapa menit. Dan kemarin nggak bisa filming, nggak bisa video sama sekali, bener-bener hanya kita berpindah negara saja. Makanya kemarin nggak terlalu banyak aktivitas. Dan hari ini kita ada di sini di Israel. Perjalanan dari Taba ke Yerusalem itu sekitar 4 jam. 4 jam, dan kita bisa bayangkan ternyata bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian 40 tahun. Sedangkan kita dengan perjalanan darat bis yang cepat saja masih lebih dari 10 jam kalau kita mau jalan dari Kairo. Kalau dari Kairo kita langsung start. Ini hari ke-5, hari Kamis, hari ke-5 dari perjalanan di Yerusalem, dimulai dengan tembok ratapan dan tunnel terowongan. Mereka melihat fondasi dari Bait Allah. Ya, informasi sedikit buat tambahan di video ini. Kemarin kita dapat tour guide waktu di Mesir itu orang Arab, 2 orang Arab. Satu nama Samuel, satu yang nama Ali. Saya tidak sempat sama sekali untuk ambil gambar, ambil video sama mereka berdua, tapi yang jelas yang bisa saya informasikan, mereka berdua bahasa Indonesianya sangat lancar sekali, dan bahkan lelucon bercandaan mereka juga Indonesia banget. Jadi cocok buat kita. Mumpung kubahnya kelihatan itu di belakang saya, mudah-mudahan terlihat di video, ada kubah emas di situ, mudah-mudahan terlihat. Dan sebenarnya di belakang saya, di sebelah sini ini ada kubah hitam, itulah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa kalau kita bilang ya. Kalau mereka bilang Masjid Al-Aqsa. Di belakang saya ada kubah tapi ketutupan dinding di belakang. Ya, oke. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi di pemberhentian selanjutnya. Oke. Mungkin akan ada yang bertanya tadi perayaan apa. Ternyata setelah saya tanya, jadi ketika anak akil balik usia 13 tahun, mereka akan dirayakan seperti tadi itu. Kemudian didoakan. Jadi ketika anak berusia akil balik 13 tahun ke atas, dirayakan dan didoakan tentunya. Informasi bagus buat kita, budaya dan tradisi orang Islam. Oke. Pemberhentian kedua di hari ke-5 ini Padang Gembala. Padang Efrata.
sini sudah dibangun lebih bagus supaya bisa dinikmati oleh banyak orang, dan kita patut bersyukur ada orang-orang yang membangun tempat ini, mengambil alih tempat ini supaya kita tidak kehilangan jejak. Kita sedang antri untuk masuk ke lorong yang dimana dipercaya sebagai gua atau kandang tempat Yesus dilahirkan, dan disinilah gereja kelahiran itu. Kalau kadang ada misa Natal dari Bethlehem, ya di dekat sinilah gereja kelahiran. Ada begitu banyak orang dari segala bangsa, segala bahasa datang berkumpul di tempat ini. Sedang antri, dipercaya bahwa di sini tempat kelahiran Yesus. Bedakan bayangan kita antara kandang di Indonesia dengan kandang di Timur Tengah. Kandang di Timur Tengah tidak memungkinkan untuk membangun kayu-kayu seperti kita, tapi cenderungnya adalah gua-gua. Di sini ada begitu banyak orang yang berkumpul untuk melihat tempat kelahiran Yesus. Yang di sini palungan Yesus. Jadi posisinya berada di gua. Inilah kandang orang zaman dulu di Timur Tengah. Mudah-mudahan bisa terlihat di video. Tentunya tidak seindah seperti ini ya, palungan. Palungan adalah tempat minum, tempat makan ternak pada zaman itu. Oke, sangat riuh, ramai sekali di sini. Kita harus bergantian dengan orang dari negara lain. Oke. So di sini di mana Tuhan Yesus makan malam dengan murid-muridnya, dan di sini Roh Kudus Pentakosta.
Okay, untuk murid-muridnya turun di sini. Okay. Ada tanya Bapak Ibu untuk meja perjamuan terakhir. Kita pikir meja perjamuan terakhir meja tinggi dan ada kursi. Okay. Tapi pada zaman itu tidak ada kursi dan mejanya rendah dan mereka Yesus dan murid-muridnya duduk di lantai. Okay. Dan meja seperti bentuk huruf U. Dan kita pikir Tuhan Yesus akan duduk di tengah di sini. Tapi pada zaman itu Tuhan Yesus duduk di sini. Dan siapa duduk sampai di Yesus? Yohanes di sebelah kiri, di sebelah kanan Judas. Judas di sini. Okay? Meja namanya Peter Ingalicanthus, artinya ayam perkokok. Iya, kerja ayam. Kenapa disebut ayam perkokok? Ayamnya dulu di atas. Daya wahda ini nazil. Petrus menyangkal. Okay. Di sini Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan pada zaman itu ada istana untuk imam besar namanya Kayafas. Sesudah Tuhan Yesus perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, dia menuju ke Getsemani dan berdoa di Getsemani. Setelah salah satu murid mencium Tuhan Yesus, namanya Judas. Dan tentara-tentara Kayafas membawa Tuhan Yesus dari taman Getsemani ke istana Kayafas. Dan di sini Tuhan Yesus dipenjara untuk 1 malam. Dan kita akan menuju langsung ke penjara Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus tinggal untuk 1 malam. Okay? Di sini ada gambar Tuhan Yesus menunjukkan untuk Petrus dan berkata, Petrus akan menyangkal saya 3 kali sebelum ayam berkokok. Okay? Ya, ada grup lain. Dibangun di atas batu-batu di sini. Keluar di istana ada di sini taman. Dan di dalam taman ada di sini penjara. Okay. Penjara, dan untuk masuk di penjara harus diikat dengan tali dan diturunkan di bawah. Pintu masuk di penjara dari di sini. Okay. Dan kita akan turun dan masuk di penjara di dalam, di mana Tuhan Yesus tinggal untuk 1 malam. Dan kita akan baca Mazmur 88. Apa Tuhan Yesus merasa di dalam penjara di sini. Okay. Dan di daerah di sini, Petrus datang dan masuk ikuti Tuhan Yesus. Dan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali di sini. Okay. Sekarang kita akan turun di bawah. Dan di sana kita akan kumpul untuk baca. Masih ada orang di penjara Masih. Saya pikir ada grup. Maksudnya nggak pakai tali? Ya. pada zaman dulu. Nggak apa-apa pakai tali boleh. Coba lihat tahanan di gambar di sini, diturunkan. ada gambar Tuhan Yesus diikat. Turunnya Yesus seperti itu, menurunkannya seperti itu. Menurunkan Yesus pada waktu itu seperti ini. Turun ke penjara. Sudah? Oke, Ya, ikuti. lanjut. 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 Kami akan masuk ke dalam penjara di mana Tuhan Yesus pernah di penjara. Bagian utama di bawah di sana. Kita akan kunjungi. Di sini ada bagian kedua di penjara. Apa peristiwa apa yang terjadi di sini? Okay. Di sini tentara
menyiksa orang pesakitan di sini. Ada proof. Ada di sini lubang-lubang di atas dan di sini untuk ikat orang pesakitan, okay? Dan orang pesakitan dicampuk oleh tentara di sini. Dicampuk. Dan di bawah ada lubang-lubang. Pada zaman itu mereka taruh di dalam lubang air asam. Sesudah mereka mencambuk, mereka taruh air asam di luka-luka untuk kering. Okay? Coba lihat di sebelah kanan di sana ada bukit namanya Bukit Zaitun. Di kaki Bukit Zaitun ada taman namanya Taman Getsemani. Di mana Taman Getsemani? Coba lihat di sana ada di belakang ada gereja dengan 7 kubah emas namanya Maria Magdalena. Di bawah ada taman namanya Taman Getsemani. Okay? Dari di sini, di mana ruang perjamuan terakhir. Ruang perjamuan terakhir di atas, mungkin 300 meter dari di sini, ada ruang perjamuan terakhir. Sesudah Tuhan Yesus makan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus menuju dari di sini ke Getsemani, di sana. Dan Tuhan Yesus berdoa. Dan darah dari muka Tuhan Yesus jatuh di batu di sana. Dan salah satu murid namanya Yudas mencium Tuhan Yesus. Dan tentara Kayafas membawa Tuhan Yesus dari Getsemani ke istana Imam Besar Kayafas. Tuhan Yesus di penjara untuk 1 malam. Dan hari ikuti tentara-tentara Kayafas membawa Tuhan Yesus untuk benteng namanya Benteng Antonius, di mana Pilatus tinggal. Di mana Benteng Antonius? Coba lihat di sana Bapak Ibu ada kubah warna emas. Utara di kubah warna emas. Dari di sana mungkin 200 meter ada di sana bekas-bekas benteng namanya Antonius, di mana Pontius Pilatus tinggal. Dan jalan salib mulai dari Benteng Antonius, di mana Tuhan Yesus memikul salib dan perjalanan kaki jalan salib. Okay? Mereka menemukan di bawah di sini anak tangga. Okay? Ada di sini anak-anak tangga. Jalan asli pada zaman Tuhan Yesus dari ruang perjamuan terakhir ke Taman Getsemani. Artinya Tuhan Yesus berjalan kaki di atas anak tangga. Dan pada zaman Imam Kayafas, pada zaman Tuhan Yesus, daerah di sini daerah taman garden, perkebunan. Dan di sini Petrus masuk untuk ikuti Tuhan Yesus. Dan di sini Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Okay? Dan coba lihat di atas ada ayam.